welcome back to my video. In this video, we are gonna talk about participle. Seperti yang sudah kita tahu, participle itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada present participle dan yang kedua ada past participle. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang present participle terlebih dahulu. Pengertian dari present participle itu sendiri adalah bentuk kata kerja yang berakhiran ing dan mengikuti kata kerja lainnya bertujuan untuk melanjutkan kata tersebut atau melanjutkan kalimat tersebut. Oke? Nah, yang pertama nih, fungsi-fungsi present participle ya kan? Yang pertama ada sebagai verb. Jadi present participle as verb. Kegunaannya sebagai verb. Oke? Biasanya ketika present participle menjadi verb ya, digunakan yang pertama nih, digunakan pada tenses yang continuous. Jadi semua tenses yang bentuknya continuous itu berarti present participle sebagai verb. Contoh kayak I am reading a book. Jadi kata reading di situ merupakan contoh dari present participle as a verb dalam tenses present continuous. Oke? Kita lanjut lagi. Present participle yang berada atau letaknya setelah certain verb atau kata kerja tertentu. Jadi nggak semua kata kerja ya, hanya kata kerja tertentu saja. Contoh sedikitnya di sini ada see, ada find, ada smell, ada live, dan ada keep. Jadi setelah certain verb yang kita tulis di sini, itu kita bisa ikutkan present participle. Oke? Contoh, ya kan di sini ada I see the girl crying. Di sini ada I see merupakan salah satu contoh dari certain verbs, ya kan? Makanya setelah itu di sininya ada crying. Oh, bingung pasti kan? Lihatlah di sini ada polanya ternyata, oke? Pola ketika kita menemukan certain verb dan ingin diikuti oleh present participle itu harus ada subject, of course. Terus setelah subject kita harus taruh dulu nih certain verbnya atau verb-verb tertentunya itu, oke? Tulis di sini certain verb, setelah itu tambahkan objek dan setelahnya baru verb ing atau present participle itu sendiri, oke? Contohnya kayak yang sudah tadi saya sampaikan, I see the girl crying, oke? Next, present participle itu juga bisa diletakkan setelah kata kerja seperti sit. Di sini yang sudah dituliskan sit, lay, stand. Oke, jadi kalau kalian nemu ada kata kerja sit, lay, stand, oke, nanti akan diikuti oleh present participle. Tapi ada polanya juga seperti di atas ya kan, cuman agak sedikit berbeda. Kalau yang ketika kita menggunakan present participle setelah kata kerja sit, lay, dan stand, itu polanya harus subject dulu, of course, terus certain verb, yang ini yang sit, lay, stand-nya, terus setelah itu adverb. Ya, kalau yang di atas setelah certain verb itu kan objek, tapi kalau ini setelah certain verbnya harus adverb dulu, setelah adverb baru diikuti oleh present participle atau verb ing. Ya, contohnya I stand in front of you explaining something. Aku berdiri di depan kamu tuh menjelaskan sesuatu gitu, oke? Jadi di sini ada stand. Stand itu masuk ke certain verbs yang ada di sini ya. Sit, lay, stand. Oke, terus diikuti oleh adverb. Adverbnya itu, kata keterangannya itu pakai in front of, ya kan? In front of you. Terus verb ing-nya explaining. Seperti itu. Oke? Mari kita lanjut ke kegunaan present participle sebagai adjective. Kalau yang tadi sebagai verb, sekarang kita masuk ke sebagai adjective. Oke, yang pertama ketika present participle berguna atau berkedudukan sebagai adjective itu digunakan ketika ingin menjelaskan tentang noun, ya kan? Jadi buat penjelas noun kita bisa menggunakan present participle. Boring man, contohnya ya, boring man artinya itu pria yang membosankan. Atau bisa juga annoying person, orang yang menyebalkan. Oke? Jadi contohnya seperti itu ya. Biasanya present participle-nya itu letaknya sebagai modifier dari noun, dari kata bendanya. Jadi letaknya di depan kata benda, oke? Seperti tadi. Dan posisinya selalu adjective ya, sebagai adjective. Tentu saja. Terus yang kedua, bisa juga ya kan masih di posisi sebagai adjective, present participle-nya ini digunakan sebagai
subjective complement, sebagai subjective complement, ya kan? Contoh ini ada the man is boring, ya kan? Laki-laki itu membosankan, ya kan? The man is boring, laki-laki itu membosankan. The man is annoying, laki-laki itu menyebalkan. Oke? Beda ya sama yang kasusnya Jaren kemarin. Oke? Kalau di sini present participle-nya itu berkedudukan sebagai adjective, bukan noun ya. Sedangkan Jaren itu noun. Oke? Next. Yang terakhir sebagai adjective, ini present participle juga bisa hasil dari reducing adjective clause. Jadi hasil dari penghilangan adjective clause gitu kan. Nih, contoh ketika masih ada adjective clause-nya, the man who loves me is handsome. Oke, jadi cowok yang mencintaiku itu ganteng gitu kan. Ini masih ada adjective clause-nya. Mana? Ciri adjective clause itu ada who-nya, oke? Nah, who ini kita bisa hilangkan langsung jadi the man loving me is handsome. Jadi di sini ada loving. Nah, loving di sini adalah bentuk dari present participle sebagai atau hasil dari reducing adjective clause. Jadi ini who-nya kita hilangkan. Kita ganti langsung loving. Oke, jadi the man loving me is handsome. Ini tidak merubah makna atau apapun ya, tetap maknanya itu ada seorang laki-laki yang mencintaiku itu atau seorang laki-laki yang mencintaiku tuh ganteng gitu. Artinya sama, mau di atas, mau di bawah, mau pakai who, mau pakai langsung loving, ini artinya sama. Tidak ada yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke past participle. Oke, past participle itu adalah bentuk kata kerja ketiga yang biasanya untuk menunjukkan aktivitas yang berupa pasif ya. Jadi sering dipakainya buat yang pasif-pasif, yang di, yang ter gitu. Oke. Nah, di sini past participle juga punya beberapa fungsi dalam satu kalimat itu ya kan. Yang pertama, past participle ketika menjadi sebuah kata kerja ya kan. Di sini jadi nanti past participle as verb. Oke, ketika past participle as a verb ini yang pertama bisa dipakai ketika kita menemukan tenses yang berupa perfect. Jadi segala tenses bentuknya yang ada perfect-perfectnya, maka itu kita bisa memakai atau terdapat past participle di dalamnya. Oke? Contohnya di sini ada she has forgiven my mistakes. Dia perempuan sudah memaafkan kesalahan-kesalahanku. Oke? Jadi di sini forgiven ini merupakan past participle sebagai kata kerja dalam tenses perfect pokoknya ya. Semua tenses yang ada perfect-perfectnya itulah past participle digunakan di situ. Oke? Lanjut lagi ada ketika menjadi verb ya, itu bisa juga pada passive form ya kan. Passive form biasanya passive voice gitu ya. Contoh di sini ada this novel is written by him. Novel ini ditulis oleh dia laki-laki. Jadi nanti artinya pasif ketika past participle berada di passive form. Of course di sini aja udah jelas ya, passive form berarti artinya pasif, di atau ter. Oke? Lanjut lagi, ada nih past participle as a verb yang letaknya di setelah ya, bukan di setelah causative passive. Causative passive itu biasanya ada certain verbs yang dimana artinya tidak sesuai dengan yang biasanya kita tahu ya kan. Di sini ada formnya yaitu subject harus ketemu sama certain verb. Certain verbnya itu ada have, make, dan get. Nah, have, make, dan get ini kita artikan sebagai apa ya, menyuruh atau meminta ya kan, artinya tuh menyuruh atau meminta, bukan lagi yang make yang biasanya kita tahu artinya membuat. Nah di sini ketika menjadi causative passive ya berarti artinya meminta atau menyuruh. Oke? Nah contoh, the lecturer makes the task done. Jadi dosen itu menyuruh atau meminta kita agar tugasnya itu diselesaikan. Jadi kayak gini ya, task done, dan di sini artinya diselesaikan. Makes di sini artinya menyuruh atau meminta. Oke. Sekarang next. Next ada past participle sebagai adjective. Oke. Yang pertama, jadi past participle ketika menjadi adjective ya kan. Yang pertama bisa menjelaskan atau sebagai penjelas dari kata benda. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Jadi kayak bored man, orang yang bosan.
bored man, orang yang bosan. Oke. Terus ada juga salted fish, ikan yang asin gitu. Oke. Terus yang kedua lagi ada ya, ketika past participle menjadi adjektif itu ketika di subjective complement. Contohnya the man is bored. Ya, laki-laki itu bosan. The man is bored. Laki-laki itu bosan. Beda dengan present participle yang tadi ya artinya. Karena kalau yang tadi kan the man is boring, artinya itu laki-laki yang membosankan. Sedangkan kalau di sini, kalau di past participle dalam bentuk subjective complement, ini berarti the man is bored-nya itu laki-laki yang bosan. Oke? Kita lanjut lagi. Past participle ketika hasil ya, ketika menjadi hasil dari reducing adjective clause. Oke? Langsung aja, ketika masih menjadi adjective clause di sini pasti ada who-nya ya kan? Nah, the man who is loved by me is handsome. Oke, jadi di sini kalimatnya mengandung makna pasif ya. Jadi contohnya di sini the man who is loved by me is handsome. Jadi laki-laki atau pria yang dicintai oleh aku itu ganteng. Oke, artinya pasif ya, dicintai. Oke. Nah, adjective clause yang who ini kita bisa hilangkan. Kita bisa langsung pakai verb 3-nya aja. Contoh di sini lagi nih, ketika sudah dihilangkan ya. Jadinya the man loved by me is handsome. Jadi pria yang dicintai olehku itu ganteng. Artinya tetap sama, tidak merubah arti ya, tidak merubah makna walaupun who-nya dihilangkan, tetap artinya sama, yaitu seorang pria atau pria yang dicintai olehku itu ganteng. Oke, itulah penjelasan dari participle di video kali ini. Ada present participle, ada past participle. Semoga bisa dipahami. Thank you for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.